poe ayeuna aya 3 kunjungan hiji ka Gunung Gelis eta, Gunung Gelis Tanjung Medar ya. Ya. Gunung Gelis Jatiroke. Jadi ketika Citata di dapur batuan karbonat, ya itu kan juga coral gold. Kita laut dangkalnya dinya kan ya. Ya. Itu jorok apa kan itu mah. Kedalaman 200 meter, 400 meter sampai 1000 gitu. Jadi pan pagi jeung gede-gede. Itu disebutnya formasi Cinambo, nanti laut dalam atau begini. Iya. Jadi Cinambo ke belah itu mah, eta ka itu paling jero katanya. Nah, mungkin aya ke lantangan di mana pagi itu. Ya fosil, moluska, gitu ya. Batu berlapis, batu lempung, batu pasir, berlapis-lapis. Apa? Selamat bertemu kembali. Kali ini kita bersama tim Geourban akan mengunjungi Gunung Gelis di Desa Kamal dan Kertaraharja. Seperti yang udah disampaikan Kang Denny tadi nih di awal video. Gunung Gelis ini terletak di Desa Kamal dan Kertaraharja, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Secara geologi, perbukitan ini terbentuk dari batuan beku yang telah terdeformasi, membentuk gawir terjal. Kita ke sana mau mengupas secara ilmiah ya, bukan kegiatan spiritual. Karena tempat ini disakralkan oleh warga, memiliki kesan mistis dengan adanya ceruk gua yang dianggap sebagai pintu menuju alam lain, seperti Lawang Kori yang dipercaya sebagai gerbang pemisah dalam budaya Mataram Islam. Beberapa situs yang dianggap keramat antara lain Gua Batu Balandong, Gua Batu Balai, Batu Taman, dan Batu Kasur, yang penamaannya mencerminkan bentuk alam dan makna yang terkandung. Gua Batu Balai misalnya memiliki ruangan pertemuan dan konsultasi dengan kuncen, serta digunakan untuk memanjatkannya. Yuk kita datangi tempat tersebut. Alamnya meninggalkan jejaknya. Dari pintu tol Cimalaka untuk menuju lokasi kita akan menempuh jarak sekitar 20 km. Lumayan jauh juga ya, tapi mudah-mudahan lah suasananya menyenangkan. Nah, kebetulan ada bubur, kita pondasi dulu lah dengan bubur di sini. Daerah naon teh Kang? Daerah naon lebetna? Citimun. Nah, setelah makan bubur, yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Ternyata, nama buburnya bubur Pepi, baru nyadar. Yang jualannya kayak Pepi. Udah lama banget, Pep. Apa kabar? Panjang perjalanan, karena saya baru pertama kali nih ikut Kang Denny satu mobil. Karena selama ini saya selalu pakai motor, cuman karena jaraknya jauh, ya sekalian aja lah ikut Kang Denny pakai mobil. Selain menikmati pemandangan yang indah, juga banyak sharing pengalaman-pengalaman Kang Denny, Kang Riki, sama Pak Panca nih waktu mereka muda. Banyak cerita menarik lah. Indramayu Subang via Jingkang. Iya, lepna tinggal itu. Oh, Jingkang. Iya, eng lah ini ya. Emang ke Garut. Indramayu aja Ki. Ya, bagi Subang. Wah, iya masih. Oh, Dandri. Masih kieu yang touring ya. Enggak Sekaliwangu ini, memang Sekaliwangu. Tempat penangkapan kapal sama ini ya. Kapal. Masuk. Kaliwangu teh daerah mana Kang Den? Itu Majalengka. Oh, Majalengka. Satuan Batu Iya. Asal usulnya sama mitologinya dikelompokeun wali batu teh. Ya, ini Kaliwangu. Lamun Rambaso ka Citata, formasi Raja Mandala Ya. untuk menyebut batu gamping. Ini mah lautan dalam ya. Lautan dalam. Tersikap. Ini kan dia bawa teh batuan sedimen. Kemudian diberi jalan ke air sesar, Iya. sesar negara gitu ya, sesar naik. Nah, apa dari permukaan bumi naik kalur, dibuka ke sesar eta, jadilah iya Gunung Gelis. Ketika mana naik kalur, kan ini batuan magma cairnya, Ya. mendekati permukaan, panas kan gitu, sampai 1200 derajat tuh. Nah, berarti ada batuan yang dilewati, atau batuan samping kan terbakar, sebenarnya bikin efeknya.
Harusnya ada bekasnya ya, batu terbakar ya. Ada satu perlapisan, ada bidang kontaknya. Kemudian kapal ini menarik. Nah itu yang menyebabkan diciptakan kan ya pasir Tanggulut itu intrusi kan ya. Iya. Itu menyebabkan dia jenis berubah tadinya batu gamping jadi marmer. Mata kanan kena panas. Berubah metamorfosis gitu. Jangan sokatin susu. Masuk, malah asup bang. Jalan Gunung Gelis. Pak Kaler kali itu. Oh. Orang kemana? Emangnya kemana kemarin? Tadi itu cuman tuh kaluhur dah. Batunya alau sama. Hah? Mau budak. Nah yang kaluhur. Coba. Dengan jalan. Nengannya kaluhur kemana nih ke puncak kan biasa. Itu kan tua. Tahu mana cakrat itu. Kamu gua ini. Kalau usahanya biasa, dah aya jalan ke setapak. Keluar na ge. Wih ka puncak. Puncak dah. Ke sini mah Lamping. Oh iya langsung kayaknya. Nuras jalannya paling mana Kang? Lawangkori, lewatan Lawangkorinya. Ya. Lawangkori di situ. Jadi masuknya nanti kita dari gerbang satu lagi karena kalau gerbang itu gerbang untuk ini ya Kang ya. Ilmu Pembujaan. batu balai tempat pananyaan lah. pananyaan. Tuh, pananyaan itu pertanyaan gitu. Kan nanti kalau di sini kan tegak begini ya segala sesuatu ya. Tegak tegak. Ya. Kalau saya itu agak landai begini kan. Jadi ini yang kena sesar itu ini sarangnya di sini. Iya. Ada. Ntar naik ya. Oh iya, tinggal di- Nah ini muka-muka batuan yang sudah lapuk, jatuh. Oh, bongkahan batu dari atas kan ya, lapuk, jatuh ya. Batuan. Ini panitia lokalnya tadi ya. Iya lokal. Oh iya ya parkir tadi dia. Nah ini lawang kori kita. Jadi Gunung Gelis, Desa Kamal, Kecamatan Tanjung Medarnya, Kabupaten Sumedang. Apa aja? Iya. Tahu pisan ya. Kedana mah camping gitu. Mohon di tempat kia girimis nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bugia perjalanannya lancar, hujannya liren, Udah selamat. cuaca bagus, kembali terang. Dari mana maksudnya itu? Masih jauh? Oh itu saung itu? Lain, ya saja. Oh, Saja ada. Jauh dari Jadi nu kieu teh sok aya nu bejaan, aya nu duduk-dudukkeun dan tangan aya hiji karena Gunung Gelis. Sok didinya sadeunya sok tawasulan. Ulah merasa pentingan. Kang, nah ini kita ketemu bongkah ukuran gede. Ini menyambut perjalanan kita masuk ke Lawang Korinya. Jadi bisa jadi nih batu-batuan lapuk seperti ini karena warnanya lebih terang ya, abu-abu terang ya. Dan makanya komposisi mineralnya lebih ke andesitik ya. Tapi datangnya dari mana? Bisa jadi datangnya dari itu ya, dari bagian tubuhnya Gunung Gelis. Kemudian setelah itu lapuk ya, lapuk tererosi. Kemudian setelah itu jatuh ke arah sini. Oh, ini tempat dia tuh. danau air katanya. Temu ini kolam ini kan menarik ya. Jadi ini dari tumbuhan batuan besar, ini blok batuan. Kemudian ini karena ada ceruk, kemudian terisi oleh air meteorik atau air hujan ya. Nah saya tidak tahu, barangkali ini
Ini tadi di arah sana saya melihat ada bekas pembakaran ya, seperti parupuyan lah kalau dalam bahasa Sunda. Jadi barangkali ini disakrakan oleh warga menjadi tempat ini ya, tempat berdoa lah barangkali seperti itu. Jadi ini bisa jadi dia ini air, barangkali dulunya airnya bening ya, digunakan untuk bebersih lah, atau kemudian digunakan saat itu berdoa ke arah sana di arah batu sebelah sini. Oke, yuk lanjut. Oh, lu segak gini berarti kan tegak ganggu ku anginnya. Bawa ke Las Pagos, Tegak ganggunya. Madagaskar ya. Ini strukturnya menarik strukturnya. Jadi ini menandakan strukturnya deformasi ini seperti kura-kura nih bentuknya ya. Tempurung kura-kura ya. Tempurung kura-kuranya. Ini juga dari pelabuhan juga kan lubang-lubang Ini nodul, jadi dari batuan yang waktu dia naik, waktu dia si mamanya naik, ya kemudian ada batuan-batuan samping yang masuk ke sini. Iya, iya. Dalam bentuk bongkah-bongkah kurang kecil. Nah karena batuannya lebih mudah lapuk, jadi lepas. Meninggalkan Jadi bekas ya. nah, ini sebenarnya sini adalah nodul-nodul yang biasa, Tapi ini mah nudulnya gede-gede ya. gede-gede. Nah ada mineral lain tuh yang masuk tuh. Ada apa lagi? Ada mineral-mineral yang lainnya, black plagiocas. Sedang hitam juga nih. Ini apa ya hitamnya? Ini saya sama Kang Panca ya. Ini jadi kita itu lagi mendaki Gunung Gelis. Jadi saat ini kan belum terlihat jelas ya jalurnya, karena kan memang tidak terlalu populer lah sering oleh warga ya. Tapi yang menariknya di sini, Kang Panca ya. Jadi ini adalah ternyata jalur banyak dari intrusi. Jadi kita tadi lihat di bongkah-bongkah batuan besar di bawah sana itulah bukti dari bagian tubuhnya Gunung Gelis yang sudah terlapukan ya, kemudian jatuh mengisi bagian lereng ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini di belakang saya nggak kelihatan ya, tapi kalau pakai drone kelihatan jelas. Di sebelah kanan saya itu ada Deni Togak yang disebut oleh masyarakat sebutnya adalah Lawang Kori. Jadi Lawang Kori ini adalah pintu masuk ya menuju dunia lain lah. Seperti ceruk yang dianggap oleh masyarakat sebagai gua gitu kurang lebih. Nah, kalau gua yang sering digunakan oleh warga untuk kebutuhan apa ya, pananyaan ya, bahasa Indonesia apa ya? Itu Kegiatan spiritual ya, itu ada di namanya di Gua Balai. Jadi jauh sedikit ke arah utara sedikit aja kita lewat lah. Nah, itu tempatnya. Nah, sekarang kita lagi mencari jalur menuju arah puncak. Kalau Gunung Gelis ini sendiri kira-kira gunung yang berdiri sendiri nggak Kang dulunya Kang? Ya, Bagian dari gunung yang lain gitu. ya ini sebenarnya intrusi, jadi batuan terobosan. Jadi dulunya itu adalah dataran ya. Kemudian sering waktu umur sekitar Pliocene. Karena ini batuannya itu batuan berbeda kalau kita ke arah timur dan barat. Nah, kemudian dari bawah ada kegiatan magmatisme di bawah, kemudian dikasih jalur oleh sebuah sesar, kemudian muncul mendekati permukaan. Sebutnya batuan terobosan atau batuan intrusi. Nah, ciri-cirinya itu bentuknya ini ya, seperti kerucut ya, kerucut di antara tinggian yang lain. Itu menarik. Nah, kemudian dari sisi batuannya juga berbeda. Biasanya lebih terang, lebih keras. Yang bisa dikategorikan ini termasuk barangkali ini andestik ya. Ada andesitnya. Udah gini nih, saya kasih lihat, ada saya bawa petanya nih. Ini kan gelis, berarti nanti di sisi sebelah sini nih mungkin ya. Ini kan sesarnya nih, sesar naiknya nih, sesar naik lagi, sesar naik. Ini kan gelis. Ini Kaliwangun yang merah. Informasi Kaliwangun ternyata. Kaliwangun. Nah ini kan intrusinya nih. Nah ternyata dipotong oleh sesar naik. Jadi ini blok yang naik itu sebelah sana kan. Yang ini naik ini. Jadi kalau yang tadi pas kita turun, ada yang nanya teh, kata biasa kan dia berarti ini dari sini nih, karena terjal tegak lurus di sini. Oh Subang ini. Subang ini formasi satuan Subang. Subang itu ya itu. Subang Subang. Subang itu apa ya? Lampung pasti ya. Lampung. Ada Batu Gamping, Napalan ya. Yang PK-nya itu, nah yang nanti kita kunjungi di sini Pak. Ini PK itu Kaliwangun yang ini. Yang nanti kita ketemu dengan air terjun Buhut. Di sini nih, ini kan ada lambang fosil ya. Warnanya nih, ini fosilnya ini. Nah ini berarti Subang. Jadi makanya kenapa jalannya tadi kalau kita perhatikan itu banyak yang longsor ya. Ya longsor. Nah,
batuan sedimen, sama nanti yang terakhir di batuan vulkanik. Yang sekarang saya intrusi ya. Sekarang intrusi, yang ini kan Gunung Gelis. Nah ini intrusinya seperti ini. Nah intrusi seperti apa intrusi? Seperti ini. Nah ini nih. Jadi ini formasi Subang yang pasir sama napal, sama lempung. Nah ini diterobos. Jadi si intrusi ini menerobos batuannya yang punya Subang. Subang berapa umurnya? Oh nggak usah nakir tuh, begitu. Nggak usah nakir. 25 berapa? Endapan dulu di laut, kemudian terangkat, baru diterobos. Tapi mungkin juga penerobosnya sama umurnya, lebih tua. Ketika ini sudah endapan, baru diterobos. Jadi kalau umurnya si batuan Subang ini adalah 20 juta, si batuan ini umurnya sama kurang lebih. Ini yang Subang ya, Miocen akhirnya Subang. Subang itu disusun batu lempung, gampingan, sisifan, batu pasir, tufaan. Itu ada tufaan ya, berarti ada gunung apinya. Atau ini, menuju ke Pleistocene ini adalah gunung apinya Tampomas. Ya, itu mungkin kegiatannya berbarengan kali ya. Terjadi. Gitu. Jadi ini kalau untuk umur masih ada dua pendapat. Satu, apakah dia merubah batuan Subang, berarti kan umurnya di Miocene akhir 25 juta tahun yang lalu, atau di sini yang lebih muda Pleistocene. Nah ini untuk menjelaskan tentang proses kegiatan erosi ya, jadi erosi pelapukan. Jadi kalau tadi kita melihat ada batuan seperti ini, namanya kakar. Jadi ini menandakan pada saat batuan beku mendekati permukaan, membeku ya, kemudian ditutup oleh formasi Subang. Ya, karena seiring waktu ini tererosi hilang, kemudian akhirnya ini bebannya hilang, akhirnya dia menjadi jadi terbentuklah struktur seperti ini. Namanya strukturnya kakar lembar. Ini kalian kelihatan tegak nih, jadi seperti ada yang hilang sebagian tubuh ini. Jadi atau bisa jadi ini dulunya itu bongkahan ukuran besar, ya ini kan besar ya. Karena seiring waktu, karena dierosi, kena panas ya, kemudian kena dingin, akhirnya mengembang di batuannya, setelah itu belah. Nah belahnya mungkin tadi kita lihat ada fragmen yang lain di sebelah sana. Ya. Jadi bisa jadi ini bongkah-bongkah batuan yang sudah terkena proses pelapukan. Tidak, kalau si Hemo panas bisa. Kalau ini marah betul. Nah kan tuh, ini banyak sih bongkah-bongkah nih ketemu. Kita di Manglayang cuma lihat beberapa batu yang segede-gede gini ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Di sini udah berapa biji batu yang kita lihat? Ya. Oke, nah ini saya di atas tengah perjalanan menuju puncak Gunung Gelis. Jadi ketemu dengan bongkah ukuran besar ya, batuan andesetik barangkali ya, ini warnanya abu-abu. Dan kemudian di belakang saya ini ada Sungai Cikandung, ini dataran rendahnya Sumedang yang menuju ke arah Majalengka, perbatasan Majalengka. Kemudian ini karena ini adalah daerah yang subur, kemudian dinominasi oleh sawah-sawah ya, sawah dan perkebunan rakyat. Dan kemudian dipotong oleh Sungai Cikandung, yang hulunya itu ada di Cimalaka, kemudian nanti berakhirnya itu di Cipunagara sampai ke arah Subang. Nah ini teman-teman, ini saya ketemu dengan bongkah batu ukuran besar seperti ini. Ini barangkali menarik ya. Kalau dilihat ini dari duduk di atas masa batuan lebih besar. Jadi kalau dugaan mungkin ini adalah bagian dari tubuh batuan besar ini. Tadinya ukuran besar, bersatu. Kemudian seiring waktu terjadi pelapukan, pecah ya, terjadi retakan. Kemudian membentuk bongkah-bongkah batu seperti ini. Dan inilah salah satu ciri kegiatan pelapukan dan erosi yang saat ini sedang terjadi dan terus akan terjadi. Mata di Silempung ya. Yang ilmuwan mah panjang lah lakonnya manggil gini. Mau nepinya, Nah, ini adalah bongkah-bongkah batuan yang saling terkunci, kemudian diikat oleh pohon, agar pohon jadi menandakan bahwa inilah kegiatan proses pelapukan. Narik, Bang. Coba dulu. Ketihannya akar pohonnya. Nah, kali ini pohon apa, liana ya? Ya. Yan, kemana jalan Yan?
Jadi itu tembus kita mengikat itu kemana? Yang satu kali. Jalan mana? Nah ini Kang, saya ketemu dengan bongkah batuan ukuran besar seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari tubuhnya Gunung Wilis ya. Jadi barangkali ini dulunya itu nongkrong di atas, pecah-pecah lampu, kemudian dia jatuhan ya, kemudian mengendap di sini. Nah kemudian biasanya tidak satu ya, ini bisa banyak ya. Dan kemudian saking banyaknya mereka saling terkunci. Nah ketika saling terkunci membentuk rongga. Nah rongga ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokal ini sebagai untuk ini ya, untuk apa? Untuk kegiatan ibadah lah. Seperti di sebelah utara ya. Ada namanya adalah lawang batu balai atau gua balai. Yang disusun oleh batuan-batuan ini seperti ini, Kang. Oh, satu. Ya. Oh, ayo jalan gitu. Nah, ini menarik, Kang. Ini barangkali oleh masyarakat ya sering dibikinkan seperti rupa apa ya. Jadi bongkah batu yang sudah lapuk kemudian nongkrong di atas ya. Ya seharusnya itu karena gravitasi dia jatuh. Jadi rupanya ini tidak jatuh dan kemudian disanggah, ditahan oleh akar. Jadi kalau akarnya sudah patah mungkin juga batunya akan jatuh juga. Dapat pakai sepatu hiking. Dibere ke gua walet. Panas. Dibere tiis. Anu mawana atau bener ya mau lina. Garama. Wah, mantap, boy. Dari ngaran ya. Lawang Geom Urban ya. Halus tuh. Bahkan orang mengalami tangkal ke bonsai dong. Dan emang ini yang dicari. Orang itu nyawa bakal kiolin deh. Ya, selalu mendapatkan suasana baru kalau sama Geom Urban ya, dan kaget ketika melihat pendaki ulung tergelincir, apalagi saya kan gitu akhirnya yang menjatuhkan mental ki. Mang, ini namanya pohon liana, Mang. Oh liana ya, Jadi ini tanaman yang merambat mencari matahari dengan cara memanfaatkan tubuh pohon yang lain ya. parasit. Ya, parasit. Ini biasanya kalau di kegiatan alam bebas ya, kalau misalnya kekurangan air bisa menebas ini. Oh iya ya. Jadi keluar air. Jadi kemudian dia mengikat dan mencekik. Jadi kadang-kadang si tubuh pohon yang dia ikat atau itu mati. Inangnya Itu. Ini hanya run off. Hanya ngalir. Nah ini kalau jadi ini jadi aliran sungai, Kang. Ini benar-benar nggak bisa nangkap air ya. Ya. Ayo tak? itu licin namanya. Bang cekerak. Ini tinggal nyari celah celah weh. Langsung naik. Kalau mau lah juga nama weh. Arah mana itu? Arah timur ya, Pak? Oh, Mana angka itu, Mar? Kalau itu utara, itu selatan. Itu non? Selatan, keturunan orang selatan. Itu. Berarti itu barat. Ya, arah barat. Kulon. Udah barat kan? Mana barat? Ya. Ini kan norte kan itu. Itu timur, utara. Barat. Karena kita tidak menemukan jalur untuk menuju puncak dan kita berhadapan langsung dengan lereng yang sangat terjal, jadi kita tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Sebelumnya kita sudah minta bantuan sih kepada Akamsi, anak kampung sini, untuk minta digait ke puncak. nggak ketemu ya Kang Riki ya. Kita ulangi lagi nanti ya. Di ekspedisi pertama tidak ketemu untuk ke puncak.
Ada jalan tapi tidak ada peralatan Ah iya betul. karena mendaki tebing Ah, dengan formasi batuan yang mudah lepas ya, jatuh. jatuh ya. Ketua kawan, presiden tadi itu teh pas ngecek kamu kalau itu langsung motor menjauhkan bendera ya alam lah. Sekarang jam 12 siang, kita turun dan melanjutkan perjalanan ke air terjun. Ini pohonnya bagus banget. Ah, si bapaknya itu teh kosong. Juga ada yang buat apa namanya, kegiatan spiritual ya. Aduh. Masih ayah nu kesok dari ya. Yuk. Kalau gagal ke puncak jangan merasa kecewa ya, atau putus asa. Masih banyak kesempatan, banyak waktu. Yang penting itu keselamatan kalau ke gunung. Lewati banyak pohon salak. Kebetulan di pintu ini jendela mobil ada salak ya, diambil aja. Ada botol jatuh ya ke mobil ya. Ya. Dan ngambil kita mah jatuh ini. Yang mau ke Gunung Gelis maksudnya ke sini nih. Jalur Balai Pamujan. Gua Balai sama gua apa ini teh ya? Kang, nun Kang. Mangga Kang. Dari situ.